Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Peru di pembelajaran online matematika peminatan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen yang bentuk ke-5 dan ke-6. Nah, kita ingat kembali apa aja persamaan eksponen yang sudah kita pelajari. Mulai yang pertama yaitu yang berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua, yang dengan bentuk A pangkat fx sama dengan P. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini yang dipangkatkan beda tapi pangkatnya sama. Nah, sekarang untuk yang kelima yaitu yang bentuk Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx. Nah, untuk yang kelima ini, kalau kita melihat atau menemukan bentuk yang seperti ini, ada beberapa kemungkinan yang wajib harus dicek semuanya. Yang pertama, kalau melihat seperti ini, pastikan fx sama dengan gx. Dan ini hasilnya berapapun itu pasti adalah termasuk di himpunan penyelesaian. Yang kedua, hx sama dengan 1. Ya, kalian ingat Hx kalau sama dengan 1, kalian ingat angka 1 kalau dipangkatkan berapapun hasilnya pasti juga 1. Jadi tidak pengaruh untuk fx dan gx nya. 1 dipangkatkan berapapun hasilnya juga kembali 1. Nah, jadi untuk yang Hx sama dengan 1 itu juga termasuk di himpunan penyelesaian. Yang C, Hx sama dengan 0. Nah, ini kalau ini untuk Hx sama dengan 0 ada syaratnya, yaitu wajib nilai X nya kalau dimasukkan ke fx dan gx itu harus positif. Kenapa kok harus positif? Karena kalau positif 0 positif, kalau dipangkatkan positif hasilnya pasti 0. Tapi kalau 0 dipangkatkan negatif hasilnya kan 1/0, kan tidak terdefinisi. Jadi untuk yang negatif tidak bisa. Fx dan gx wajib positif. Terus yang D apa? Yang D, Hx sama dengan negatif 1. Nah, untuk Hx sama dengan negatif 1, nilai X nya kalau dimasukkan ke fx dan gx itu wajib keduanya genap atau wajib keduanya ganjil. Nah, kalau misal genap berarti kan min 1 dipangkatkan genap hasilnya kan kembali 1. Kalau dipangkatkan ganjil hasilnya min 1, harus sama. Kalau tidak sama, negatif 1 dan 1 kan juga sudah berbeda. Nah, itu adalah kemungkinan atau cara-cara langkah-langkah yang wajib dilalui untuk yang bentuk kelima. Saya kasih contoh. Misal baru punya x min 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan x min 2 pangkat x min 3. Berarti untuk Hx nya adalah x min 2, fx nya adalah 2x plus 1, gx nya adalah x min 3. Nah, untuk yang proses yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Berarti 2x sama dengan 2x plus 1 sama dengan x min 3. Nah, untuk variabelnya jadikan 1, pindah ruas kanan ruas kiri, menghasilkan 2x dikurangi x sama dengan min 3 min 1. Sehingga 2x dikurangi x sama dengan x, berarti tinggal x sama dengan min 3 min 1 yaitu min 4. Nah, jadi hasilnya adalah x sama dengan negatif 4. Dan itu pasti ada di himpunan penyelesaian. Terus yang kedua, Hx sama dengan 1. Berarti Hx nya adalah x min 2. X min 2 sama dengan 1. Min 2 pindah ruas berarti plus 2. Sehingga hasil akhirnya adalah x sama dengan 3. Nah, dan untuk yang Hx sama dengan 1 pasti ikut ke himpunan penyelesaian juga. Terus masuk lagi untuk yang Hx sama dengan 0. Untuk Hx sama dengan 0 berarti X min 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2. Nah, ini
ini kita perlu cek untuk syaratnya tadi. Syaratnya adalah fx dan gx nya wajib positif semuanya. Nah, untuk yang fx, f2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Terus yang gx, G2 sama dengan berarti X min 3 ya, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah itu kan keduanya ternyata berbeda, tidak positif semuanya. Wah, yang kan ini harus semuanya positif. Jadi karena ini tidak positif semuanya, untuk yang bentuk C ini atau yang ketiga ini tidak memenuhi. Nah, gitu. Terus saya lanjutkan untuk yang D, yaitu yang Hx sama dengan min 1. Untuk yang Hx sama dengan min 1 berarti X min 2 sama dengan min 1. Min 2 pindah ruas, positif 2 ya, jadi min 1 tambah 2 1, sehingga hasilnya X sama dengan 1. Nah ini kita juga perlu cek ke syaratnya tadi. Syaratnya tadi adalah keduanya genap atau keduanya ganjil. Untuk yang pertama, F1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Yang kedua, G1 sama dengan 1 min 3 sama dengan min 2. Nah ini kalau kalian lihat ternyata keduanya berbeda. Tidak, berarti keduanya ini genap dan ganjil. Karena berbeda berarti ini juga tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi cuma yang fx sama dengan gx dan hx sama dengan 1 tadi, yaitu hasilnya min 4,3. Oh, kayak gitu ya. Gimana untuk yang bentuk kelima ini? Ya saya kira masih bisa. Oke. Saya lanjutkan untuk yang bentuk ke-6, yaitu bentuk kuadrat-kuadrat lah. Intinya untuk yang bentuk ke-6 ini, dari persamaan eksponen dirubah menjadi persamaan kuadrat. Nah ini kalau dari persamaan eksponennya dirubah jadi persamaan kuadrat, A kali Y kuadrat ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0. Dengan Y nya itu adalah A pangkat Fx. Dan Y ini, variabel ini boleh kalian ganti terserah. Boleh A, B, C, D, E, X, Y. Tapi ini X kan di soal sudah biasa X, jadi jangan X, usahakan yang lain. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Baru punya 2 pangkat 2X dikurangi 10 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Nah ini kalau baru pecah ternyata menghasilkan dalam kurung 2 pangkat X terus dipangkatkan 2 ditambah min 10 kali 2 pangkat X ditambah 16. Nah untuk yang pemisalannya yaitu 2 pangkat X. Ini 2 pangkat X saya misalkan dengan A, sehingga bentuknya berubah menjadi A kuadrat min 10A ditambah 16 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan berarti A min 2 kali A min 8 sama dengan 0, sehingga A sama dengan 2 dan A sama dengan 8. Nah karena sudah dapat penyelesaiannya, tapi itu kan dalam bentuk A. Yang kita minta adalah nilai X nya berapa. Nah dari A ini kita kembalikan ke bentuk 2 pangkat X, sehingga untuk yang pertama A sama dengan 2 berarti bisa berubah menjadi 2 pangkat X sama dengan 2. Dan kalian ingat 2 tok itu artinya 2 pangkat 1, sehingga X sama dengan 1. Terus yang kedua A sama dengan 8. A dikembalikan menjadi 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Dan kalian ingat 8 itu adalah 2 pangkat 3, sehingga X sama dengan 3. Berarti sudah dapat semua. Himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 3. Nah ini adalah bentuk yang ke-6, bentuk yang kuadrat-kuadrat lah kayak gitu.
kira untuk penjelasannya baru kira cukuplah, kalian juga pasti bisa. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup ini dulu untuk latihan soal, next week aja. Oke, ketemu lagi di pembelajaran baru yang selanjutnya. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.